Kiamatnya adalah kiamat Ragnarok versi mitologi Nordik. Sahabat R2 Indonesia, sebelum nonton video kita selanjutnya, kita cuma pengen ingatkan, raih hadiah ratusan juta rupiah dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng di bawah ini untuk berebut hadiah ratusan juta rupiah dari kita. Selamat menonton, teman-teman. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat R2 Indonesia dimanapun kalian berada. Kali ini saya Diki Marzaid jumpa lagi bareng kalian semua yang lagi nonton channel kita. Kali ini saya akan membahas semua soal mitologi dunia dan tema. Dan hari ini saya akan membahas soal kiamat. Kiamatnya bukan sembarang kiamat. Kiamatnya adalah kiamat Ragnarok versi mitologi Nordik. Mau tahu videonya seperti apa? Sebelum itu, saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng di bawah ini agar kalian bisa bantu kita lebih berkarya dan menghasilkan video-video asik dan menarik lainnya. Ini dia videonya buat Anda. Mitologi Ragnarok adalah salah satu kisah yang paling mengerikan yang terkenal di seluruh dunia. Dan kisah-kisah mitologi Nordik ini, bagaimana tidak, dalam kejadian ini kisahnya dunia penuh dengan kekacauan yang sangat besar dan kehancuran yang sangat banyak. Banyak manusia yang mati dan banyak dewa-dewa Nordik yang juga tumbang. Ragnarok sendiri bisa diartikan sebagai perang terakhir atau kiamat dari para dewa. Pastinya yang sangat menakutkan dan penuh dengan kehancuran dan doomsday tentunya. Yang menjadi takdir para dewa memang seperti apa kejadiannya? Simak video ini sampai selesai. Ragnarok muncul jika beberapa tandanya sudah muncul. Yang pertama, Loki akan menikah dengan raksasa Arboda dan memiliki 3 orang anak. Yang pertama adalah Fenrir, yang kedua adalah Jormungandr, dan yang ketiga adalah Hel. Pada saat itu, bencana dan peperangan di seluruh dunia mulai muncul. Selain itu, kondisi dunia gelap dan dingin bahkan sampai membeku. Ancaman itu disebut dengan Fimbulwinter. Ada juga tanda lain, yaitu 2 serigala raksasa yang hadir di dunia manusia dengan memakan matahari dan bulan, sehingga dunia menjadi gelap gulita dan tanpa cahaya yang menyinari bumi tentunya. Perangnya adalah pertarungan Aesir yang dipimpin oleh Odin melawan para raksasa dan iblis. Heimdall juga akan membunyikan trompetnya untuk menandakan perang dimulai dan sebagai peringatan serta pemanggilan para prajurit dan dewa-dewa yang hidup maupun yang sudah mati. Kau bisa bayangkan trompet Heimdall bisa memanggil yang sudah mati bahkan yang sudah hidup. Balder juga hidup kembali untuk bertarung lagi bersama saudarinya. Jadi Balder itu dewa yang sudah mati tiba-tiba hidup lagi untuk bertarung sama saudarinya. Dan Odin sebagai pemimpin akan melawan Fenrir, anak pertama dari Loki, dengan sosok anjing raksasa yang kuat dan mematikan. Sayangnya, ketika pertarungan tersebut, Odin kalah dan mati di mulut Fenrir. Dan putranya Vidar marah serta membalaskan kematian ayahnya. Sementara istri dari Odin, yaitu Frigg, sangat ekspresi karena mendengar suaminya mati. Vidar yang marah itu merobek rahang Fenrir dan akhirnya Fenrir mati. Seperti film bioskop yang pernah kita tonton di salah satu film Thor, yang dimana Hulk melakukan adegan yang mirip dengan Vidar, yaitu meregangkan pakaian Fenrir, dan Loki di sini yang termasuk memicu pemerangannya. Hasil dari pertarungan ini adalah kematian untuk keduanya. Ya, bisa dibilang hampers yang semua terlibat di dalam pertarungan ini akan mati. Bahkan mereka yang tidak ikut sama sekali seperti manusia saja akan mati, apalagi para dewa. Masalahnya,
adalah racun dari ular yang ikut bertarung itu akan melukai para dewa termasuk Turtle. Sehingga dia juga akan mati karena racun ular tersebut. Surtur adalah karakter yang sangat berpengaruh dalam mitologi Ragnarok. Dia bertarung dengan Fenrir, dan dewa-dewa itu juga mati di tangan raksasa api Surtur. Karena hal ini, Surtur yang mengakhiri pertarungan bahkan membuat korbannya menjadi sangat-sangat hancur berlebur. Surtur pun meledakkan dirinya, atau lebih tepatnya membakar ke-9 dunia, sehingga seluruh dunia berakhir menjadi lautan api dan hampir semua makhluk hidup itu mati. Dikisahkan juga bahwa ada 2 manusia dan beberapa dewa yang bertahan hidup. Kedua manusia itu yaitu Liv Tracer, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Akhirnya mereka yang membangun peradaban dari awal. Beberapa dewa-dewi yang bertahan hidup seperti Fintal dan Vali dalam cerita ini merupakan serangkaian peristiwa apokaliptik yang akan menentukan akhir dunia. Para raksasa es dan para api akan menggabungkan kekuatannya, dan para dewa yang masih hidup akan bertemu, dan dunia akan dihuni kembali oleh orang-orang yang selamat. Mitologi Nordik dibagi dalam 2 kelompok besar, yakni Dewa Aesir dan Vanir. Untuk melawan para dewa dalam pertempuran yang menghancurkan planet, dunia yang hancur itu akan muncul kembali. Dan mereka akan tinggal di Jotunheim, salah satu dari 9 dunia kosmologi Nordik yang sebelumnya ditempati oleh para raksasa, dan mereka dibuang ke sana oleh para dewa Aesir setelah menolak masuk Asgard. Dalam kisah-kisah Nordik kuno, para raksasa sering berinteraksi dengan Aesir dan Vanir, tetapi mereka biasanya berselisih dan bersaing dengan para dewa. Seperti kisah kiamat dalam salah satu agama di dunia, Ragnarok memiliki serangkaian tanda pada akhirnya akan menentukan akhir zaman. Tanda pertama adalah Fimbul Vetur, musim dingin yang panjang terus-menerus yang akan berlangsung selama 1 tahun. Ayam merah bernama Fajalar akan memperingatkan para raksasa bahwa Ragnarok telah dimulai. Yang kedua, ayam jantan kedua ini akan memperingatkan semua orang akan mati, bahwa Ragnarok itu akan dimulai. Lalu ada ayam jantan merah ketiga yang akan muncul, yang tinggal di Asgard bernama Gullikambi, yang akan memperingatkan semua dewa tentang awal dari akhir. Dewa Heimdall akan menggunakan trompetnya untuk memainkan nada khusus hingga terdengar di Valhalla, dan ini akan membuat orang mati hidup kembali. Dan mereka juga berbaris ke alam yang disebut Vikri, tempat pertempuran sebagai tempat pertempuran akhir. Dan lautan yang terkoyak dan seekor ular yang begitu besar, ukurannya bisa mengelilingi bumi dan mengenggam ekornya sendiri, bangkit dari laut dalam untuk bergabung untuk bertempur bersama para dewa dan para iblis. Para dewa Baldir dan Hud juga akan kembali dari kematian untuk bertarung dalam pertempuran terakhir ini. Manusia dalam kisah kiamat Ragnarok adalah korban perang. Dewa seperti halnya dalam mitologi agama tertentu akan memberikan sebuah kisah. Dan yang paling penting, kisah selanjutnya ini adalah kisah Dewa Avatar dan manusia di atas kuda. Dan kiamat Ragnarok berbeda dari ajaran-ajaran Abrahamik, di mana manusia dihukum pada saat penghakiman akhir. Dan itu adalah hal-hal khusus yang kita bahas soal mitologi dunia, khususnya kiamat akhir Ragnarok. Kalau Anda tahu soal kisah ini, tulis di bawah. Kalau ada tambahan soal kisah ini, tulis di bawah. Tapi saya ingatkan, agar kami bisa lebih semangat untuk memulai video baru, jangan lupa subscribe, share, like, komen, serta nyalakan loncengnya agar kami bisa memberikan video menarik lainnya. Saya Diki Mas Said, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup lampu, kasih lampu. Itu Odin, ya itu apa itu alam? Nah, tutup ya alam. Perbaiki dulu naskah dalam deh, kacau naskah alam. Kembali lagi, ulang. Ya, ulang ya alam, ulang. Terima kasih sahabat R2 Indonesia sudah menonton video kita barusan. Kita cuma ingatkan untuk dapat video update terbaru, untuk jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Plus
nyalakan lonceng di bawah ini untuk dapat update video terbaru dari kita. Sampai jumpa lagi teman-teman.